Baik, selanjutnya Bapak Ibu, semoga masih tetap semangat, gitu ya. Nggak terasa, sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak lagi, tapi nanti kita akan ada bagiannya, kita berdiskusi bersama dengan peserta. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber Sobat Peduli, yaitu Ibu Bunga Kamasekobong. Saya kenal beliau seringkali beberapa kali juga bersama-sama beliau pergi ke wilayah-wilayah pelayanan, terutama ada di Indonesia Timur. Kadangkala saya dalam hati berpikir ini, saya biasa panggil Kak Bunga ya. Kak Bunga kok kayak nggak ada capeknya ya. Bisa pergi dari satu wilayah, satu kota di Indonesia Timur, nggak lama pergi lagi ke kota yang lain. Lalu kemudian kadangkala juga misalnya saya hampir mau tidur, tiba-tiba masuk WA atau kemudian pertanyaan dari beliau yang ingin berdiskusi mengenai suatu kasus. Yang menunjukkan bahwa kelihatannya, dugaan saya Kak Bunga ini memberikan waktu dan dirinya 24 jam rasanya sebagai pendamping. Ibu Bunga Kamasekobong, Kak Bunga adalah konselor pendamping perempuan anak, trainer Yayasan Sobat Peduli, sudah kurang lebih 20 tahun menekuni upaya pemulihan psikologis korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, beliau memberikan pelatihan, seminar, diskusi sehubungan dengan isu perempuan, anak, dan remaja. Ya, halo Kak Bunga. Manakah wajahnya? Manakah beliau? Apa kabar Kak Bunga? Wait. Hai Nael. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Makasih. Ya, senang Bu Bunga sudah bersama dengan kita. Tadi sudah mendengar ya Kak Bunga apa yang dipaparkan oleh Kak Erlin dan Bu Mary. Ya. Luar biasa rekan-rekan pendamping kita. Silakan Kak Bunga, bagaimana mungkin Kak Bunga bisa membantu kita untuk memahami apa itu yang namanya pendampingan dalam kasus kekerasan dan juga mengajak kita untuk tidak hanya sekedar paham tentang hal tersebut, tapi juga bisa melakukan aksi-aksi yang lebih konkret dalam konteks kehidupan kita dimanapun kita berada. Silakan Kak Bunga. Oke, baik Nael, terima kasih banyak buat segenap peserta webinar dari ujung barat sampai ujung timur. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih untuk Ibu Mary dan Kak Erlin yang sudah berkenan berbagi dan membuat kami belajar banyak. Menjadi pendamping di tengah pandemi ini memang sebuah tantangan. Sebelum pandemi saja menjadi pendamping sudah cukup menjadi tantangan, apalagi dalam masa di mana ada banyak keterbatasan. Nah, Sobat Peduli bersama-sama dengan kedua narasumber lapangan kita tadi ingin berbagi lalu harus bagaimana, terutama sebagai pendamping-pendamping kekerasan, kita mengambil sikap, kita melakukan pekerjaan kita, tetapi juga kita merawat, menjaga diri kita. Nah, izinkan saya untuk melihat ini yang akan menunjukkan, ini yang akan menjadi bahasan kita. Kita akan melihat realita kekerasan kita seperti apa, kita akan melihat tantangan pendampingan seperti apa, lalu sedikit syarat-syarat untuk menjadi pendamping kekerasan itu seperti apa, lalu kemudian kelelahan kepedulian yang bisa saja, mungkin saja terjadi, lalu bagaimana mengatasinya, dan beberapa tips untuk menjadi pendamping yang efektif. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Saya mengingat, saya memahami kalau Kak Erlin konteksnya, pelayanannya berada di tengah-tengah masyarakat di Maumere, di Flores, lalu kemudian Ibu Mary berada di konteks PPA, Pusat Perlindungan Anak di Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, Bapak Ibu Saudara peserta webinar, saya hanya ingin mengingatkan saja sekilas bagaimana beberapa poin ini adalah akar-akar dari kekerasan yang kita hadapi bersama-sama. Ada latar belakang sosial budaya dengan sistem patriarkinya, ada agama dengan penafsiran penghayatan kitab suci yang keliru, ada kondisi di mana kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan iptek dengan cukup signifikan. Lalu kemudian kita yang berada pada masa kini sangat merasakan, saya rasa kita semua mengalami
bagaimana ada pergeseran nilai yang cukup besar, ada bagaimana orang-orang menjadi semakin individualis, hanya mau mengurusi diri sendiri, dan ini tantangan besar untuk seorang pendamping. Bagaimana generasi-generasi muda menjadi semakin materialis, dan bagaimana berbagai kemunduran moral, dekadensi moral terjadi di dalam masyarakat, bukan hanya di dalam kehidupan kaum remaja dan pemuda, tetapi bahkan di kehidupan masyarakat atau orang-orang yang sudah dewasa. Saya ingin mengajak kita untuk melihat berbagai faktor risiko yang ada pada klien-klien yang kita dampingi, sama seperti klien-klien yang didampingi oleh Ibu Mary dan Kak Erlin. Jadi ada keluarga, seperti tadi saya sudah sampaikan, ada pola asuh yang terbatas, ya. Ini faktor risiko. Kalau tidak bekerja, ada masalah keuangan. Lalu kalau ada kebiasaan yang buruk dalam hal berkomunikasi, dan apalagi dalam masa pandemi ini kalau ada penurunan bahkan hilangnya sumber ekonomi keluarga, itu salah satu faktor risiko. Faktor risiko yang lain adalah kondisi mental. Misalnya bagi orang-orang yang adalah orang tua tunggal, kita harus menerima kenyataan bahwa pada akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak anggota masyarakat kita menjadi orang tua tunggal, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kemudian ada masalah stres dan depresi, ada masalah kesehatan mental yang lebih banyak lagi, dan kita juga sebenarnya berhadapan dengan orang-orang dewasa yang inner child-nya, yang jiwa anak-anaknya, jiwa kanak-kanaknya yang terluka ketika dia masih kecil, itu belum pulih. Dan orang-orang itu kemudian menjadi parents, menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu masa kini yang melakukan begitu banyak kekerasan. Kemudian ada masalah psikologis, kurangnya pemahaman terhadap perkembangan anak, jadi bagaimana anak-anak yang kecil dituntut untuk bisa sama seperti kakaknya atau sama seperti saudaranya, temannya yang lain, karena orang tua tidak memahami perkembangan anak. Lalu kemudian ada faktor sosial budaya di mana seperti saya jelaskan tadi ada sistem patriarkat, dan kemudian juga ada gap pengetahuan antara orang tua dan anak. Orang tua merasa dirinya paling benar, tetapi orang tua juga kurang memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami kekinian anak-anaknya yang hidup pada masa kini. Lalu kemudian ada faktor spiritual, di mana ada bagian-bagian tertentu dari kitab suci, dan ini terjadi dalam berbagai agama, itu dikutip, itu disadur, ditafsirkan secara keliru, dan dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Lalu kemudian juga ada praktek-praktek agama tertentu, seperti misalnya melakukan sunat terhadap anak-anak perempuan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, salah satu faktor risiko pada klien kita, pada masyarakat kita adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat diterima bukan hanya dampak positifnya, tetapi juga dampak negatifnya melalui TV, HP, game, tab, dan berbagai paparan kekerasan lainnya. Menurut harian Kompas Online tanggal 12 Agustus 2020. Bapak Ibu, mari kita lihat para peserta webinar, inilah angka kekerasan selama pandemi. Jadi ada 4.116, ini khusus untuk anak-anak. Anak perempuan mengalami lebih dari 2 kali lipat. Dan yang paling banyak terjadi, sekali lagi yang paling tinggi angkanya adalah kekerasan seksual. 2.556. Dan mari saya ingin mengingatkan kita semua, catatlah ini yang terlaporkan. Bagaimana yang tidak terlaporkan, karena kita berada di tengah-tengah budaya yang amat sangat menjunjung nama baik dan kehormatan keluarga, sehingga tidak akan semua kasus terlaporkan. Lalu apa tantangan pendampingan masa kini? Dalam hal kesehatan, kita berhadapan dengan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku, ya, yang sangat menghambat. Saya sangat ingat bagaimana saya tidak punya pilihan lain karena memang korban cukup trauma,
dan korban harus melaporkan kasusnya kepada atasan di lembaga di mana dia bekerja. Jadi saya dengan difasilitasi oleh teman-teman korban itu kemudian mencari tempat yang cukup aman. Kita berusaha untuk memenuhi protokol kesehatan. Jadi kami tetap bertemu, kami tetap melakukan konseling dalam keadaan berjarak, tetapi setidaknya kita bertemu dengan jarak 1,5 meter. Pendamping mengalami ketakutan, mengalami juga kecurigaan kalau kita berada dalam posisi, dalam situasi di mana kita selalu khawatir jangan-jangan ada orang lain yang bisa menularkan virus kepada kita. Lalu ada kondisi sosial yang menjadi tantangan pendamping, di mana klien-klien kita, di mana para penyintas itu tidak semuanya memiliki daya dukung. Tidak semuanya didukung oleh keluarga, tidak semuanya didukung oleh masyarakat. Bahkan ada banyak klien yang masih dipersalahkan, yang masih dianggap sebagai sumber penyebab terjadinya kekerasan. Dan masyarakat ternyata masih belum juga tak kunjung mampu berempati terhadap para korban. Lalu kemudian dari segi tempat kerja, para pendamping itu menjadi sangat tertantang soal tempat dan kerja. Kalau selama pendampingan tadi Kak Erlin dan Ibu Mary juga sudah sampaikan, kita bisa lebih efektif ketika mendampingi. Mendampingi satu kasus bisa lebih cepat, hanya beberapa jam. Tetapi sekarang dengan situasi dan kondisi sekarang itu bisa sampai berjam-jam. Tadi Kak Erlin berbagi di Maumere mereka lakukan itu dari pagi sampai malam di pengadilan. Lalu kemudian teknologi terbatas. Nah ini dia, kita sangat bersyukur di satu sisi. Tetapi saya rasa kita juga mengalami bagaimana karena Ibu Mary ada di Tondegesan, di Minahasa Utara, di Sulawesi Utara cukup jauh, dan di mana ada Kak Erlin ada di Maumere yang terpaksa mematikan video supaya audionya bisa terdengar dengan baik. Kita juga berhadapan dengan klien-klien, dengan para penyintas di lapangan yang berada di tempat di mana tidak ada jaringan atau jaringannya susah sekali on and off, atau bahkan tidak memiliki pulsa atau kuota yang cukup untuk melakukan hubungan melalui HP. Saya ingat selama pandemi bagaimana salah seorang klien dia kekeh ingin menghubungi saya katakan oke, tidak apa-apa, tetapi nanti seandainya kuotanya habis, izinkan saya untuk menghubungi kamu kembali ya, itu saya lakukan. Lalu kemudian hal berikut yang menjadi tantangan bagi pendamping adalah dana. Saya rasa kita semua merasakan itu, walaupun saya juga berharap bahwa ini tidak akan menjadi penghambat bagi kita. Kesinambungan pendampingan bagi penyintas sangat tergantung dengan dana. Dana baik di pihak kita sebagai pendamping maupun juga dana dari sisi orang yang kita dampingi. Tetapi ini terutama dalam hal para pendamping. Dan yang terakhir, layanan offline sangat terbatas. Saya ingat bagaimana cukup berantem dengan polisi karena rasanya kok lambat banget. Tetapi polisi sendiri mengatakan, minta maaf Ibu, selama masa pandemi ini memang ada pelambatan penanganan kasus. Lalu kemudian terapi ke psikolog pasti menjadi sulit karena kita tidak bisa tatap muka. Soal kesehatan, semua orang takut untuk ke rumah sakit. Ketika saya juga harus ke rumah sakit mengantar klien, saya hanya bisa berdoa dan buka tutup pintu dengan siku dan bahu karena sangat takut jangan sampai tangan saya menyentuh sesuatu. Rumah aman tidak semuanya tersedia dan pendampingan hukum menjadi sangat terbatas. Ada begitu banyak kendala-kendala yang terjadi. Padahal kalau kita lihat kembali angka-angka tadi, betapa tingginya angka-angka kekerasan dan teman-teman dari LBH Apik mengatakan ada, kalau tidak salah yang lalu ada 40 atau 60% peningkatan kasus mereka terima. Nah, saya hanya ingin menyegarkan saja kembali karena para peserta webinar ini tidak semuanya adalah pendamping, tetapi saya rasa kita sangat perlu untuk memahami bahwa inilah kelompok besarnya. Ada kekerasan fisik yang melukai fisik, kekerasan psikologis yang melukai mental, melukai jiwa, melukai batin seseorang, kekerasan seksual yang melukai, menganiaya seksualitas seseorang, dan penelantaran.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya jangan hanya berpikir bahwa ini hanya soal makan minum saja yang terpenuhi, tidak. Ketika anak tidak disekolahkan, ketika anak sakit dan tidak dibawa ke dokter, atau ketika anak bahkan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya, lalu diabaikan, itu adalah juga pengabaian atau penelantaran. Saya harus mengatakan bahwa saya terus terang menangis kalau mengingat bagaimana bertemu dengan tidak sedikit remaja-remaja yang mengatakan, Kak, aku dari yatim piatu, padahal papa mamanya masih hidup. Kak, aku udah nggak punya papa lagi, padahal papanya masih ada. Untuk mereka, orangnya masih ada, tetapi sosok figur sebagai ayah, sebagai ibu yang menyayangi, yang mengasihi, yang mengayomi, itu tidak ada dan itu tidak berfungsi. Lalu saya ingin mengajak kita juga untuk melihat, jangan berpikir bahwa hanya tangan, hanya kaki, hanya kalau kita pakai rotan atau pakai sabuk ikat pinggang. Apa yang terjadi kalau misalnya anak menerima kata-kata ini? Ya, di ruangan ini ada peserta dari ujung barat sampai ujung timur. Teman-teman dari NTT tahu baingau itu apa. Ya, bodohnya bodoh, tololnya tolol, bodok, nipu anak, nitu itu setan. Bayangkan kalau anak dianggap setan, berarti orang tuanya apa dong, gitu ya. Lalu kemudian goblok, lalu kemudian ini. Ada anak saya bertemu dengan anak yang terisak-isak luar biasa karena merasa, dia bertanya, apakah saya benar hanya pembawa sial untuk keluarga saya. Nah, orang tua tidak sadar bahwa ketika itu diucapkan, itu sama saja seperti menancapkan paku pada sebuah batang pohon atau sebilah papan. Ketika paku itu dicabut di saat yang mengucapkan itu meminta maaf, kalau meminta maaf, ya, memang sih pakunya dicabut, permohonan maaf itu dilakukan, tetapi apa yang terjadi? Bekas itu akan selama-lamanya ada di situ. Dan lukanya belum tentu disembuhkan. Ini hal yang menarik yang saya temukan di cukup banyak klien. Bapak Ibu, adverse childhood experiences adalah rangkaian pengalaman buruk yang dialami oleh seseorang ketika kanak-kanak, yang kemudian akan berdampak secara psikologis pada masa dewasa. Mungkin kita akan mengatakan, enggak kok, enggak semuanya pakai narkoba, enggak semuanya orang tuanya bercerai, berpisah, enggak semuanya punya gangguan mental. Nah, halo, apa kabar? Ketika masuk di poin keempat, bagaimana dengan anak-anak yang ibunya mengalami KDRT? Bagaimana dengan anak-anak yang perilaku kriminal terjadi di dalam keluarga? Lalu kemudian menjadi semakin kenceng nih. Bagaimana dengan anak-anak yang mengalami kekerasan psikologis, kekerasan fisik, dianiaya, bahkan mengalami kekerasan seksual dan nanti setelah dewasa baru bahkan disadari bahwa itu adalah kekerasan seksual. Halo, apa kabar orang-orang yang mengalami pengabaian emosional dan diabaikan secara fisik? Ini adalah hal-hal yang betul-betul harus kita renungkan baik-baik. Apakah sungguh tak ada di dalam hidup kita? Kenapa? Karena penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian pengalaman buruk ini secara signifikan berdampak terhadap kondisi kesehatan ketika dewasa dan termasuk kesehatan mental seseorang. Nah, untuk menjadi pendamping yang efektif pada masa pandemi, saya percaya Bapak Ibu yang ada di ruang webinar ini adalah orang-orang yang memiliki hati, memiliki passion untuk mendampingi korban. Ibu Mary sudah memiliki passion selama 12 tahun, Kak Erlin menjalaninya sudah 7 tahun, dan saya tahu di ruangan ini ada lebih banyak orang lagi. Saya sangat berharap bahwa ini tetap kita pelihara.
Pendamping yang efektif juga harus memiliki keterampilan dan adalah orang-orang yang telah mengikuti pelatihan khusus pendampingan, bahkan seharusnya memiliki sertifikasi-sertifikasi tertentu. Adalah seseorang yang memiliki waktu dan komitmen yang sungguh-sungguh, harus ada kegigihan yang sungguh. Ya. Lalu kemudian harus bersedia berkorban. Berkorbannya bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, kadang juga korban perasaan, dan bahkan korban materi. Tidak jarang saya tahu teman-teman di daerah banyak yang mengeluh, apalagi dalam segala keterbatasan, tetapi percayalah, saya selalu ingin mengatakan kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan ini kepada kita, Dia juga akan menyertai kita. Lalu kemudian peralatan komunikasi yang memadai. Pendamping harus memiliki ini. Harus ada HP yang cukup memadai. Nah, ini memang memadainya seperti apa ya, tetapi paling tidak bisa menerima panggilan. Dan ada laptop, ada ini yang paling penting, ada kuota. Nah, kalau jaringan itu di luar kendali kita nggak bisa mengendalikannya, tetapi kuota masih bisa kita kendalikan. Lalu kemudian jaringan dalam memiliki jejaring dalam memberikan layanan. Kita tidak mungkin mengerjakan segala sesuatunya sendiri, teman-teman, Bapak Ibu. Kita harus punya jejaring, kita punya teman lawyer, kita perlu punya teman dokter, kita mungkin perlu punya teman bidan di puskesmas, kita mungkin perlu berteman dengan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, atau seperti Kak Erlin berteman baik dengan polisi, atau kita perlu memiliki nomor-nomor tertentu dari orang-orang yang bisa menolong, menjamin, atau menolong apabila ada ancaman atau keamanan kita terganggu. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan, dan saya ingat bagaimana ketika Sobat Peduli pernah mengurus seorang anak korban trafficking dari Manado, itu bisa kami selesaikan karena pekerjaan jejaring, bukan karena pekerjaan Sobat Peduli sendiri. Layanan bagi korban kekerasan adalah bisa diberi psychological first aid, bisa diberi counseling, terapi psikologis, advokasi hukum, dan bimbingan rohani spiritual. Tetapi memang harus kembali kita lihat lagi, mungkin di dalam masa pandemi ini, lihatlah, pertimbangkanlah yang mana yang paling prioritas untuk dilakukan dan yang mana yang paling mungkin kita lakukan. Kemudian konseling online, karena memang kita nggak mungkin bertemu. Itu bisa lewat apa? Lewat teks bisa, jadi orang yang nggak punya Android terpaksa hanya bisa SMS. Nah, ini memang repotnya adalah karena itu makan pulsa, kecuali kalau dia ambil paket SMS di Telkomsel gitu ya, itu sangat menolong. Saya juga sangat tertolong dengan paket bulanan. Kemudian bisa lewat email, kemudian bisa melalui online chat, voice note. Saya mengingat bagaimana tengah malam seorang anak yang sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya, saya ingin banget untuk telepon dia. Saya bilang, Dek, kakak telepon ya boleh? Nggak bisa, Kak, dia jawab. Kenapa? Saya tanya. Terus nggak lama kemudian dia kirim voice note. Teman-teman tahu apa isi voice note itu? Voice note-nya itu berisi rekaman ayah dan ibunya sedang bertengkar luar biasa kencangnya, dan itu mungkin sudah kurang lebih jam 1:30 malam. Dan dia mengatakan dia sudah mempelajari jalan ke tebing untuk mengakhiri semuanya. Dia pakai voice note untuk berkomunikasi dan chat dengan saya. Kemudian ada live audio call, kita bisa memang lebih murah, tetapi sekali lagi kita sangat tergantung jaringan dan kemudian video call. Ya. Apa keuntungannya dan apa kerugiannya? Keuntungannya mudah diakses. Untuk anak-anak yang remaja, pemuda, orang muda lebih handy, lebih nyaman. Soal jadwal lebih gampang disesuaikan, kita nggak harus selamanya mandi, apalagi kalau cuman audio mungkin belum sisiran juga nggak apa-apa gitu ya. Dari segi biaya lebih terjangkau karena paling tidak nggak perlu ada biaya transport. Kita nggak perlu takut kalau orang katakan mau ke konselor atau mau konsultasi atau apapun, mau mengunjungi seseorang,
biasanya ada stigma, emang kenapa dia, emang gila atau apa yang terganggu, ada banyak stigma sosial soal mencari bantuan. Atau bahkan saya juga pernah menerima beberapa telepon maupun chat dari orang-orang yang tidak bersedia memberikan nama yang sebenarnya, walaupun setelah mereka merasa nyaman, akhirnya namanya juga diberikan. Lalu kemudian keuntungan lainnya adalah seperti itu sudah disampaikan di atas, ada chat, email, video call, dan keuntungannya juga adalah kalau ada yang sangat mendesak, kita nggak perlu tunggu jam kantor. Melalui online itu hal itu bisa diatur. Nah, kerugiannya adalah interaksi verbal dan nonverbal tidak bisa terjadi, sangat sulit membaca bahasa tubuh, ya, apalagi kalau orangnya berada di luar ruangan lalu harus pakai masker. Kemudian ada soal isu kerahasiaan, karena mungkin ketika saya berbicara ada orang lain yang mendengarkan, atau kalau dia berbicara, ibunya bisa mendengar dia berbicara, atau ayahnya yang sebenarnya melakukan pelecehan itu bisa mendengarkan. Efektivitasnya sama seperti yang sudah Kak Erlin dan Ibu Mary sampaikan tadi, memang sangat tidak efektif. Kita butuh waktu lebih banyak karena banyak hal yang menjadi double energi harus keluar. Kredibilitas konselornya juga bisa dipertanyakan, dan ada berbagai isu etis dan kendala teknologi yang bisa terjadi. Oke, nah beberapa tips untuk menerima konseling online. Saran saya adalah terima telepon dengan tersenyum. Saya ingat ketika Sobat Peduli masih memiliki hotline service-nya dulu, salah satu aturan adalah jangan pernah nyoba-nyoba angkat telepon kalau kamu lagi bete, kalau lagi mood-nya jelek. Dan tersenyumlah ketika angkat telepon. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal itu, maka orang yang di sana, orang yang di seberang sana yang menerima telepon kita akan merasakan ketulusan kita. Ucapkan terima kasih sudah menghubungi dan sudah mau percaya, siap dan sabar mendengarkan, tetapi juga kadang kita perlu proaktif, karena ada orang-orang yang saking bingungnya, saking banyaknya persoalan, dia nggak tahu mau mulai dari mana. Lengkapi diri dengan pengetahuan seputar isu kekerasan, soal keluarga. Nah, ini pernah ada yang bertanya, Ibu saya belum menikah, terus gimana dong kalau ada persoalan dengan keluarga, ada soal laki-laki perempuan, soal anak remaja dan pemuda. Terus terang kita harus membekali diri dengan begitu banyak pengetahuan, tetapi juga harus ada kebesaran hati untuk merujuk apabila kita memang menyadari bahwa kita tidak mampu menyelesaikan atau melakukan hal itu. Kemudian, walaupun itu telepon yang audio, maaf, tetaplah waktunya 5 menit lagi ya. Oke, Ya, tetaplah pakai pakaian yang wajar. Oke, Nail, sopan, apalagi kalau itu video call. Terima telepon sambil duduk, jangan sambil tiduran, dan siapkan catatan, tunjukkan empati, dan fokus hanya pada klien. Kemudian ini beberapa isu etis. Yang paling penting sebenarnya adalah soal kerahasiaan, soal komunikasi khusus, sehubungan dengan jaringan, chat-chat jangan sampai salah kirim, lalu kemudian ketika jenis kelamin berbeda, ada hal-hal yang kita sendiri perlu hati-hati dan perlu cukup sensitif untuk menghadapi hal itu. Nah, ini yang sangat penting. Apakah intinya teman-teman pernah merasa sangat capek, kayak diperes-peres, kayak terkuras abis, pusing, nggak bisa fokus, merasa tidak dihargai, menjadi sangat sensitif, lalu sinis, lalu lari ke makanan? Kira-kira apa yang terjadi? Ini adalah kelelahan kepedulian, adalah burnout. Dan itu biasanya terjadi karena terlalu kerja keras, kurang kontrol kendali atas apa yang dikerjakan, tempat kerjanya toksik, ekspektasinya terlalu tinggi atau tidak jelas, ritme kehidupan dan ritme pekerjaan nggak sejalan, dan kurang dukungan sosial. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini yang paling penting. Lakukanlah relaksasi. Ya, ada banyak caranya. Istirahatlah yang cukup. Ya, mindfulness.
sadar dan perhatikan momen saat ini. Berusaha untuk sabar, tenang, dan berpikiran terbuka, jauhkan diri dari pikiran-pikiran yang negatif. Diskusi dengan teman, dengan sahabat, dengan kerabat, cari bantuan orang-orang yang dipercaya, dan lakukan olahraga dan juga hobi untuk merawat, menolong diri. Ini hanya teknik untuk relaksasi. Saya rasa semuanya saya hanya mengingatkan saja bahwa ini sangat efektif untuk ditolong. Langkah pertama untuk self-care yang semua orang bisa lakukan. Ya, saya rasa itu, Nael, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa dalam masa pandemi dengan segala tantangannya ini, kita tetap bisa mempertahankan apa yang kita lakukan. Terima kasih, Nael. Baik, terima kasih Kak Bunga, luar biasa. Biasanya yang saya tahu ini materi minimal 2 hari pelatihan ya Kak Bunga ya. Tapi disulap oleh Kak Bunga menjadi 30 menit, sangat padat, dan dalam waktu yang terbatas sangat lengkap. Harapannya memberikan inspirasi buat kita, terutama yang sebagai pendamping dan juga untuk Bapak Ibu yang peduli terhadap isu ini. Ya. Karena tadi Kak Bunga menekankan bahwa sebenarnya pendampingan ini, kalau saya katakan, juga merupakan suatu kegiatan profesional. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya sebagai pendampingan, ya saya kasih waktu, saya datang saja, saya lakukan, lihat saja apa nanti, gitu. Tapi ada hal-hal yang perlu untuk kita persiapkan. Dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kita pahami, dan juga ada hal-hal yang merupakan suatu tools kita dalam kita memberikan pendampingan. Gitu ya Kak Bunga ya?